Halo semuanya, puasa, terutama di bulan Ramadan, itu kan udah jadi bagian dari tradisi kita sejak lama banget ya. Tapi pernah kepikiran nggak sih, di balik semua nilai spiritualnya, ternyata ada sains yang luar biasa canggih yang baru sekarang kita mulai paham. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita? Nah, landasannya itu ada di sini dari sebuah panggilan spiritual. Ayat ini jadi fondasi buat jutaan orang untuk jadi lebih bertakwa. Tapi yang keren adalah gimana sains modern sekarang mulai membuktikan kalau jalan spiritual ini ternyata sejalan banget sama jalan menuju kesehatan biologis yang luar biasa. Oke, sekarang kita coba geser fokusnya ya. Dari sisi spiritual, kita lihat ke sisi sainsnya. Jadi pertanyaannya, apa sih yang benar-benar terjadi di level sel, di level otak kita, pas kita berhenti makan dan minum untuk sementara? Jawabannya, mungkin bakal bikin kamu kaget. Ini dia kurang lebih perjalanan kita kali ini. Pertama, kita bakal bongkar gimana tubuh kita melakukan riset total di level sel. Terus kita lanjut lihat gimana puasa bisa bikin pikiran kita lebih tajam. Setelah itu, pastinya kita bahas gimana cara puasa yang cerdas dan aman. Dan terakhir, kita bakal lihat gimana semuanya nyambung jadi satu praktik holistik yang kuat banget. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar, tubuh kita. Saat kita puasa, kita itu sebenarnya memicu serangkaian perubahan biologis yang, wow, luar biasa. Semuanya dimulai dari sebuah perbaikan seluler yang mendalam. Coba deh bayangin, tubuh kita itu kayak mobil hybrid yang canggih. Biasanya bahan bakarnya itu bensin alias gula dari makanan yang gampang banget dibakar. Tapi pas kita puasa, mobil ini otomatis pindah mode, pakai tenaga cadangan yang lebih bersih dan efisien, lemak. Nah, perpindahan bahan bakar inilah yang jadi kunci buat ngebuka segudang manfaat puasa. Dan ini ngebawa kita ke satu konsep yang revolusioner banget, autofagi. Ini bukan sekedar teori kesehatan biasa loh, penemuan proses ini sampai memenangkan hadiah Nobel Kedokteran tahun 2016. Secara harfiah, autofagi itu artinya memakan diri sendiri. Kedengarannya serem ya, tapi tenang, ini justru salah satu proses peremajaan paling dahsyat yang dimiliki tubuh kita. Eits, tapi jangan salah sangka dulu, ini justru positif banget. Anggap aja ini kayak tim bersih-bersih dan daur ulang super canggih di dalam tubuh kita. Pas kita puasa, tim ini langsung gerak, nyariin komponen sel yang udah tua atau rusak, terus dibongkar, dan materialnya dipakai lagi buat ngebangun sel-sel baru yang lebih fresh, lebih kuat. Terus, efeknya buat kita apa dong? Gede banget loh. Dengan ngebersihin sampah seluler ini, autofagi itu secara langsung ngelawan peradangan kronis, yang jadi akarnya banyak penyakit zaman sekarang. Proses ini juga efektif banget memperlambat penuaan di level sel dan bahkan terbukti bisa nurunin risiko penyakit-penyakit degeneratif kayak Alzheimer dan Parkinson. Nggak cuma bersih-bersih, puasa itu juga kayak ngasih kesempatan buat sistem imun kita buat, ya, di-reboot total. Ini bukan sekedar perbaikan kecil-kecilan, tapi beneran kayak merestart sistem pertahanan tubuh kita. Gimana caranya? Jadi gini ceritanya. Pas kita puasa, tubuh kan mau hemat energi kan? Salah satu caranya adalah dengan nyingkirin sel-sel imun yang udah pensiun dan gak efektif lagi. Tapi disinilah keajaibannya. Sel-sel imun yang masih bagus itu mundur dulu ke markas, ke sumsum tulang, buat training ulang dan regenerasi. Hasilnya, pas kita makan lagi, tubuh kita ngeluarin pasukan sel imun yang baru, lebih kuat, lebih pinter, dan lebih siap tempur. Tentu aja ada efek yang kelihatan langsung di timbangan. Satu studi nunjukin kalau orang yang puasa Ramadan itu rata-rata berat badannya turun lebih dari 3 kilo. Sebaliknya, grup yang nggak puasa malah naik berat badannya. Ini bukti nyata dari peralihan metabolisme tadi, dari bakar gula jadi bakar lemak. Dan ini penting banget buat kesehatan metabolik kita. Buat penderita diabetes tipe 2, manfaatnya kelihatan jelas banget. Kelompok yang puasa kadar gula darahnya turun hampir 4 kali lipat lebih banyak dibanding yang nggak. Puasa itu seakan-akan ngasih kesempatan buat tubuh buat riset lagi sensitivitasnya terhadap insulin. Dan manfaatnya tuh nggak berhenti di situ aja, ini nunjukin betapa luasnya efek puasa. Jantung kita jadi lebih sehat karena kolesterol jahatnya turun, sistem pencernaan kita dapat jatah istirahat yang bisa ngebantu banget buat yang punya masalah kayak GERD. Bahkan organ-organ vital kayak ginjal juga dapat waktu buat istirahat dan pulih. Benar-benar riset untuk seluruh sistem. Oke, tadi kan kita udah bahas soal badan. Sekarang kita naik ke atas, ke otak kita. Soalnya ternyata manfaat puasa itu nggak berhenti di leher. Apa yang terjadi di otak kita itu sama menakjubkannya.
Lihat deh perbedaannya, kayak langit dan bumi. Di satu sisi ada otak yang lagi stres, dibanjiri sama hormon kortisol. Di sisi lain ada otak yang lagi puasa, kortisolnya turun, sementara senyawa super bagus bernama BDNF justru naik. Ini bukan cuma perasaan loh, ini perubahan kimiawi beneran yang terjadi di otak kita. Coba kita bahas si BDNF ini sebentar. Anggap aja dia itu kayak pupuk ajaib buat otak kita. Puasa itu ningkatin produksi BDNF secara signifikan, yang gunanya itu buat mendorong pertumbuhan sel otak baru, memperkuat jalur-jalur komunikasi yang udah ada, dan intinya bikin otak kita jadi lebih kuat, lebih fleksibel, dan lebih tahan banting sama stres. Jadi, kalau kamu ngerasa lebih tenang, lebih fokus, dan pikiran lebih jernih pas lagi puasa, itu bukan sugesti atau efek placebo loh. Itu adalah hasil langsung dari perubahan hormonal dan biokimia yang nyata dan bisa diukur di dalam tubuh kamu. Ini nih resep biokimia kenapa kita bisa lebih tenang. Pertama, hormon stres kita, si kortisol, itu kadarnya turun. Kedua, tubuh kita ngeluarin lebih banyak endorfin. Ini pereda nyeri alami tubuh. Dan ketiga, produksi serotonin, si hormon bahagia, juga bisa ikut naik. Ini kombinasi yang sempurna buat bikin mood kita jadi lebih baik. Nah, tahu semua manfaat ini kan keren banget ya, tapi yang lebih penting adalah gimana cara ngejalaninnya dengan benar. Di bagian ini, kita bakal bahas beberapa tips praktis biar pengalaman puasa kamu jadi maksimal dan tetap sehat. Kuncinya ada di bahan bakar yang kita pilih. Pas sahur, fokus ke energi yang tahan lama, protein sama serat yang dicernanya pelan-pelan. Hindari gula dan karbohidrat simpel yang bikin energi cepat habis. Pas buka, mulainya pelan-pelan. Vitamin dan mineral dari buah-buahan biar sistem pencernaan gak kaget. Jauhi gorengan dan makanan manis berlebih ya, karena itu bisa ngegagalin semua kerja keras tubuh kita seharian. Soal minum, ini penting banget. Biar gampang, coba deh pakai aturan 2-4-2. 2 gelas pas buka, 4 gelas di antara waktu buka sampai sahur, dan 2 gelas lagi pas sahur. Ini ngebantu banget buat gantiin cairan yang hilang, dan biar kita nggak dehidrasi. Terus gimana sama olahraga? Bisa banget, kuncinya adalah jangan ngelawan badan, tapi kerja bareng. Mulai pelan-pelan aja di minggu pertama. Biarin tubuh adaptasi sama ritme barunya. Nanti baru deh naikin intensitasnya pelan-pelan. Waktu paling pas itu biasanya sejam sebelum buka atau beberapa jam setelahnya, pas energi kita udah keisi lagi. Oke, jadi kalau kita sambungin semua titiknya, riset biologis yang dalam, kejernihan pikiran yang kita dapat, dan tentunya fondasi spiritual yang udah ada dari dulu, kita mulai ngelihat sebuah gambaran yang jauh lebih besar dan lebih utuh. Dan ini yang bikin kita mikir ya, puasa itu kan bukan tren kesehatan baru. Ini adalah praktik kuno yang penuh makna. Tapi sekarang, sains modern mulai bisa menjelaskan mekanisme canggih di baliknya, yang nunjukin gimana praktik ini secara elegan menyatukan tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Jangan-jangan, kearifan masa lalu ini beneran jadi kunci jawaban buat tantangan kesehatan kita di zaman sekarang.